Lisan yang kita jaga untuk kebaikan ini memanfaatkan kita ke surga, terutama lisan yang dipakai untuk berdakwah, lisan yang dipakai untuk kebaikan, karena setiap kalimat yang kita sampaikan dan itu mampu mengubah seseorang, kita menjadi investor akhirat yang paling beruntung. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrun fa'ilihi. Siapa yang menunjuki seseorang kepada kebaikan, dia dapat pahala yang semisal dengan orang tersebut. Lisan itu bisa membawa kepada kebaikan, bahkan burukan. Makanya candaan para ulama dulu baik-baik. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, ada 4 sahabat cilik bercanda. Itu bercandanya unik ya. Nama sahabatnya Abdullah bin Umar, yang kedua Abdullah bin Zubair, yang ketiga Mus'ab bin Zubair, yang keempat Urwah bin Zubair. 4 nih sahabat nih lagi bercanda. Yang pertama anaknya Umar bin Khattab, yang ketiga anaknya Zubair bin Awam. Lagi mereka duduk nongkrong di pinggiran, nama tempatnya itu apa, Hijr Ismail. Jadi mereka habis tawaf tuh di Ka'bah, kan ada tempat tuh Hijr Ismail, salah satu tempat yang mustajab, yang setengah lingkaran itu, yang umroh atau haji tahulah gitu ya. Nah mereka lagi nongkrong kan nggak seramai kayak sekarang nih, umroh dulu sepi gitu. Masih sempat habis tawaf tuh mereka nongkrong. Tiba-tiba Abdullah bin Umar ngomong begini ke teman-temannya, umur mereka saat itu kurang lebih 10 tahun. Tamannau, kata mereka. Mari kita mimpi gitu nih. Mari kita menghayal. Kalau bahasa anak zaman now gini, halu yuk, halu gitu, halu. Boleh nggak kita halu gitu? Apa kata Abdullah bin Zubair? Saya kelak 10 tahun, 20 tahun lagi akan menjadi presiden, khalifah. Temannya senyum doang gitu. Oh gitu. Wa kaifa anta Mus'ab? Kalau Mus'ab bilang, saya nggak pengen jadi presiden. Ini masih bocah nih. Saya pengen jadi gubernur aja. Tapi saya pengen jadi gubernur yang istrinya cantik dan 2 gitu. Jadi ini bocah. Dia bercanda waktu kecil, saya pengen jadi gubernur, istrinya cantik 2, langsung disebutin 2. Wa kaifa anta Urwah? Kalau engkau bagaimana Urwah? Kata Urwah, kalau saya sih nggak pengen jadi presiden, nggak pengen jadi gubernur, saya pengen jadi ahli fikih. Ini bocah yang ngomong, umur 10 tahun. Kemudian yang pertama bertanya kan si Abdullah bin Umar, wa kaifa anta ya Ibnu Umar? Kalau engkau bagaimana Ibnu Umar? Kalau saya sih nggak pengen apa-apa. Saya hanya pengen dosa-dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam ini menukil perjalanan anak muda ini, dicatat dalam sejarah. Beberapa puluh tahun kemudian tercatat Abdullah bin Zubair sesuai dengan omongannya waktu kecil benar-benar jadi khalifah di zaman dinasti Umayyah. Benar-benar dia jadi presiden, jadi khalifah. Yang kedua, Mus'ab bin Zubair benar-benar jadi gubernur di daerah Basra, Irak, dan uniknya benar-benar menikah dengan 2 wanita cantik tuh, bayangin. Awalnya kan bercanda tuh. Istrinya pertama namanya Sukainah binti Husain dan Aisyah binti Tolhah. Itu bayangin ya. Mungkin kalau kita, wah tuh gitu kenapa 2, kenapa enggak 4 gitu. Dia 2 ngomongnya. 2, itulah kenapa Pak. Kenapa istri kita tuh nggak suka kita bercanda poligami. Karena khawatir jadian, khawatir bener gitu, makanya udahlah nggak usah bercanda. Lagian kata ustadz saya ya, poligami itu bukan dicandain tapi diserusin gitu. Jadi makanya nggak usah dicandain gitu ya. Jadi 2. Yang ketiga, Urwah bin Zubair benar-benar menjadi ahli fikih. Beliau murid dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Yang keempat, yang tidak bisa dibuktikan, yaitu adalah pernyataannya pernyataan Abdullah bin Umar yang ingin dosa-dosa diampuni Allah. Tapi para ulama meyakini karena ini wilayah gaib, sebagaimana 3 kawannya dibuktikan dengan dikabulkan doa mereka, ucapan mereka, demikian juga yang terjadi kepada Abdullah bin Umar. Singkatnya, ini adalah kalimat yang jangan di lisan tuh jangan main-main gitu. Jadi jangan main-main aja gitu. Jadi makanya dalam Islam itu bab tentang lisan ini hati-hati, bisa membawa ke surga, bisa membawa ke neraka. Jadi salah satu pembahasan yang mungkin kalau kita bahas tentang banyak jalan menuju surga, termasuk bagaimana memanfaatkan lisan. Ya, lisan yang kita jaga untuk kebaikan ini memanfaatkan kita ke surga, terutama lisan yang dipakai untuk berdakwah.
Lisan yang dipakai untuk kebaikan, karena setiap kalimat yang kita sampaikan dan itu mampu mengubah seseorang, kita menjadi investor akhirat yang paling beruntung. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrun fa'ilihi. Siapa yang menunjuki seseorang kepada kebaikan, dia dapat pahala yang semisal dengan orang tersebut.